Jadi Tuhan yang sama dengan Tuhannya laki-laki yang menyuruh kita untuk mengejar derajat takwa. Sejak saat itu tidak ada satupun baik istrinya Rasul, istrinya sahabat yang cuman berbuat baik di rumah aja. Karena kita punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh yang terbaik di sisi Allah mencapai derajat takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Fenty Aini dalam program Ruang Anugerah. Pengingat dosa, solusi hidup bahagia. Kita hadir bersama gurunda kita yang sudah ada di studio kita, Dr. Haja Nur Hamidah, LC.MAG. Siang ini kita akan membahas suatu materi dengan tema kemerdekaan. Sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan kita ya mitra ya. Maka kita juga mau membahas ya mungkin ini hakikat kemerdekaan bagi perempuan dan pada umumnya. Jadi tema siang ini kita akan angkat perempuan merdeka, sebuah pilihan atau tuntutan. Baik mitra, kita langsung ke beliau ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fenty sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Semoga juga mitra JIC selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustazah, siang ini tema kita tema kemerdekaan pastinya ya Ustazah. Tapi benar-benar ada banyak kejadian belakangan dan sangat viral barusan. Pertama tentang hijab paskibraka. Nah ini kan dikatakan kemerdekaan hak itu ya. Iya. Apalagi menutup aurat sebenarnya bukan hanya itu hak asazinya manusia doang atau khususnya perempuan, tapi itu adalah kewajiban. Betul. Nah ini kita mau dong disepil nih Ustazah gimana cara kita memaknai kemerdekaan ini ya Ustazah. Juga KDRT yang barusan, yang lagi viral-viral. Wah keren ini. Monggo Ustazah silakan. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita kecuali Alhamdulillah. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, darah para pahlawan telah menghadiahkan kepada kita bangsa Indonesia kemerdekaan. Dan jauh sebelum itu juga Rasulullah SAW telah menghadirkan angin segar ketika masyarakat pada saat itu, manusia pada saat itu banyak yang terjajah, terutama para perempuan. Iya. Karena perempuan-perempuan sebelum Islam itu datang untuk memerdekakan dan memberikan hak, benar-benar wanita itu dijajah. Iya, betul Ustaz. Ya? Betul. Katanya perempuan itu dijajah sejak dulu. Sejak dulu perempuan itu dijajah. Betul Ustaz. Sejak kapan? Mari rekan-rekan mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam sudah menghadiahkan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan kita juga sudah menghadiahkan bangsa Indonesia dengan kemerdekaan. Iya. Maka kita jangan lagi terjajah atau kita merasa masih dijajah. Berarti kita tidak menghargai hadiah kemerdekaan yang diberikan dengan darah dan pengorbanan para pahlawan kita. Mari, seperti apa sih fenomena wanita yang terjajah di zaman jahiliyah, agar kita nggak kembali lagi seperti zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, benar-benar perempuan itu dijajah, ya, tidak diberikan hak dalam bernafas, nggak diberikan hak ya untuk hidup. Ya contohnya Umar bin Khattab sendiri itu pernah menguburkan anak perempuannya hidup, dan itu penyesalan yang luar biasa. Ya karena memang tidak ada satupun undang-undang yang melindungi perempuan. Iya betul. Ya, mereka tidak diberikan hak untuk hidup. Ya, dikubur hidup. Ibunya sedang mules mau melahirkan,
bapaknya sibuk ngegali lobang. Iya, betul. Kalau perempuan ya langsung dikubur hidup-hidup. Karena dianggap sebagai aib keluarga. Begitupun ternyata mungkin ada beberapa keluarga yang tidak tega membunuh, akhirnya dibiarkan hidup ya. Ternyata penjajahan perempuan masih berlangsung. Ketika mereka hidup pun ya akhirnya ya mereka diberi batasan ya dengan harta mereka dan juga kesempatan bersosialisasi mereka kan itu nggak diberikan kan itu. Ya sempat mungkin Mitra GIC pernah mendengar ada satu pendapat ya, bahwa dirahmati wanita itu tidak pernah keluar rumah kecuali 3 kali. Pertama dari rahim ibunya ke rumah bapaknya. Yang kedua dari rumah bapaknya ke rumah suaminya. Yang ketiga dari rumah suaminya ke kuburannya. Nah, itu nggak heran kalau zaman dulu ya perempuan itu benar-benar nggak diberikan hak sebagai manusia untuk bersosialisasi. Ya Allah. Karena dianggap aib. Betul. Itu dulu sebelum Islam datang. Ya begitupun juga mereka hadir hanya sebagai icon seks. Ya. Dan melampiaskan seksnya itu bahkan seorang laki-laki dengan poligami unlimited tanpa batas. Udah kayak hewani ya Ustazah. Ya itu artinya kan setiap wanita kan punya hak ya untuk mendapatkan kenikmatan seksual, disayangi, ya dihormati. Tapi tidak ada satupun undang-undang pada saat itu yang memberikan kehormatan kepada perempuan. Dan juga mereka tidak diberikan kesempatan untuk menjadi perempuan yang cerdas. Ya. Dan di negeri kita juga seperti itu kan, makanya ada Ibunda R.A. Kartini. Oh iya, ya, benar. karena memang dari zaman dulu perempuan itu dijajah, dibiarkan bodoh agar mereka tidak mengerti haknya dan tidak maju. Itu sebelum Islam datang. Itu banyak perempuan itu penangis ya karena dijajah oleh undang-undang pada saat itu, dijajah oleh penguasa pada saat itu. Nah, ternyata Islam itu langsung memberikan hak kemerdekaan dengan turunnya satu surat menghormati perempuan, yaitu surat An-Nisa. Betul, artinya juga perempuan ya, Zah. Nah, artinya kalau kita melihat dari sebab turunnya An-Nisa, ya surat An-Nisa, di sinilah letak Islam itu tidak pernah memberikan diskriminasi terhadap perempuan. Islam itu begitu menghormati para perempuan, menghargai perempuan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pelajaran buat kita. Pertama, dari mulai turunnya surat An-Nisa ayat pertama. Langsung Allah menyapa perempuan itu dengan panggilan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Tandanya, para laki-laki, kamu jangan salah. Perempuan pun juga sejenis manusia ya dengan kamu, manusia. Iya, ya kan? Sejenis ya. Berarti apa? Diberikan hak untuk hidup. Diberi hak sebagai manusia yang bersosialisasi. Iya. Ya. Tambah lagi kalau dilihat dari ayat ini, nggak hanya pengakuan sebagai manusia, tapi juga hak untuk mendapatkan kebahagiaan dengan menikah, berkeluarga, lalu bersosialisasi. Itu yang pertama loh. Iya. Ya ayuhan nas uttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Awal mulanya Allah ciptakan satu manusia Nabi Adam, lalu Allah ciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Akhirnya kan berkembang biak jadi banyak manusia. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta dan bersilaturahim. Langsung wanita-wanita pada saat itu yang tadinya dijajah, nggak ada satupun undang-undang Romawi, Persia, Mesir, Arab, itu memberikan kehormatan. Tapi begitu surat An-Nisa diturunkan, kebayang Bu Fenty, semua wanita, oh my God,
Iya, Ya Allah, benar. ternyata kita ini bukan budak seks. Kita ini bukan hewan pelampias nafsu. Kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan Tuhannya laki-laki, yaitu manusia. Kita punya hak untuk bahagia, memiliki pasangan, memiliki keluarga, dan bersosialisasi. Itu satu. Ya, jadi perempuan-perempuan pada saat itu merasakan kemerdekaannya. Nggak hanya itu, dalam surat An-Nisa di ayat ke-36, Allah juga sebutkan bahwa wanita ini dia punya hak mendapatkan kebaikan, juga punya kewajiban menebar kebaikan dengan sesama manusia. Manusia-manusia yang harus merasakan kebaikan wanita ini nggak cuma suami atau istrinya atau keluarganya, tapi siapakah? Itu dalam surat An-Nisa 36, Mitra JIC. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha, ya kan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku, kan nggak boleh mensyirikan Allah. Artinya wanita ini juga punya hak untuk beribadah kepada Allah, karena Tuhannya laki-laki Tuhan yang sama dengan Tuhannya perempuan, yang diminta untuk beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya. Nggak cuman wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wanita ini juga sama dengan laki-laki. Dia punya hak menebar kebaikan dan juga merasakan kebaikan dengan interaksi kepada siapa aja. Wabil walidaini ihsana. Dia punya kedua orang tua, punya karib kerabat, punya tetangga dekat, tetangga jauh, punya teman sahibil jambi, teman seprofesi. Ya, kemudian juga siapapun yang bisa jadi berinteraksi dengan wanita ini. Sampai di ujung ayat ini, Mitra JIC, itu disebutkan oleh Allah, siapa yang tidak bisa berbuat baik dengan mereka-mereka itu dianggap orang yang sombong. Alhamdulillah, wanita-wanita langsung alhamdulillah, oh my god, Allah baik banget. Jadi betul. Kita nggak lagi dikukung, ya, di penjara, dipingit di rumah. Nggak ada arti lah pokoknya, Ustazah. Cuma tembok sana, tembok sini. Betul. Ternyata apa? Allah loh yang menurunkan bahwa kita diminta berinteraksi. Karena manusia-manusia yang ada di sekitar kita pun mereka punya hak yang sama untuk merasakan kebaikan kita. Iya, betul. Bayangkan Bu Fenty, itu baru satu ayat. Langsung perempuan-perempuan pada saat itu seperti menerima angin segar. Islam ini the best. Islam ini benar-benar memberikan kemerdekaan sebagai seorang manusia baru. Nah, ternyata yang kedua, Islam juga tidak hanya memberikan kemerdekaan sebagai manusia, tapi kemerdekaan sebagai seorang muslim yang punya hak yang sama untuk menjadi orang yang paling mulia. Nah, yaitu bertakwa kan? Kalau kita tahu ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Surat An-Nisa di ayat pertama, hak seorang perempuan nggak hanya hidup sebagai manusia, tapi hak seorang perempuan punya kebebasan dalam beragama sampai mencapai derajat yang termulia sebagai orang yang bertakwa. Itu dari mulai ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Karena bicara soal takwa, dia kan bukan hanya sekedar lisan. Takwa itu harus action. Kan gitu. Yang takwa itu harus action. Actionnya dengan apa? Amal soleh. Akhirnya kalau teman-teman JIC yang lihat di surat An-Nisa ayat ke-124, itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan antara laki-laki dan perempuan. Wa may ya'mal minas sholihat. Jadi siapa yang beramal soleh min dzakar. Baik kamu, laki-laki, hai yang berkelamin dzakar. Laki-laki. Wa unsa, dan kamu yang berkelamin vagina. Berarti Allah mengatakan baik yang beramal soleh laki-laki atau yang beramal soleh itu perempuan, wa huwa mu'minun, diakui sebagai seorang mukmin. Ya, maka mereka akan diberi kesempatan masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi. Wah, akhirnya apa? Semangat perempuan pada saat itu. Yes, semangat fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Jadi Tuhan yang sama
dengan Tuhannya laki-laki yang menyuruh kita untuk mengejar derajat takwa. Dan takwa itu harus action. Sehingga Bu Fenty, sejak saat itu tidak ada satupun, baik istrinya Rasul, istrinya sahabat, yang cuman berbuat baik di rumah aja. Iya, benar. Mereka keluar dengan berbagai macam potensi. Ibunda Aisyah dalam aspek ideologi, Ibunda Hafsah dalam aspek budaya. Kenapa? Karena kita punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh yang terbaik di sisi Allah, mencapai derajat takwa. Bayangkan, wah itu perempuan itu, yes. Masya Allah. Dan nggak cuman itu. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, Allah menyelamatkan penjajahan perempuan dari laki-laki yang tidak memberikan hak harta kepada perempuan. Jadi yang menguasai harta perempuan. Karena kalau Mitra JIC melihat tentang perempuan zaman jahiliyah, laki-laki itu banyak berpoligami, unlimited, bukan makin pusing, tapi makin kaya. Kenapa? Karena rata-rata mereka mengambil istri dari anak-anak yatim yang kaya. Allah. Karena anak yatim itu nggak diberi hak untuk mengolah hartanya. Oke. Diambil oleh paman. Nanti paman kong-kaling-kong. Kerjasama dengan siapa laki-laki yang mau menikahinya. Ya Jadi Allah. hartanya anak yatim itu dikuasai oleh paman. Oke. Nah, begitu surat An-Nisa Selaku wali ayat ya. yang kedua diturunkan, ya, kan sahabat-sahabat bisa jadi mereka dulu ya pernah pelaku. Nggak ada yang lahir dalam keadaan Islam. Betul. Dan nggak ada ilmunya itu dulu. Nggak ada ilmunya dan bisa jadi pelaku poligami unlimited yang menguasai harta anak yatim. Ya, jadi perempuan itu benar-benar nggak boleh megang uang, nggak boleh kepengen ini kepengen itu, karena uangnya dipegang sama walinya. Turun surat An-Nisa kedua bahwa wanita punya hak kemerdekaan, legalitas harta menjadi miliknya. Dan nggak tanggung-tanggung. Iya, betul. Di ayat kedua Allah menyuruh dengan wa'atul yatama amwalahum. Wahai para sahabat, kamu kemarin kaya karena bisa jadi ya penyokong dana kamu adalah anak-anak yatim itu. Mau 10, 20 kan gitu. Maka setelah ayat kedua ini diturunkan, kamu harus mengembalikan semua harta-hartanya. Ya gimana perusahaan para pemilik saham narik kan goyang tuh. Iya, pasti. Goyang. Pasti. Dan nggak boleh dikurangi. Waduh. Kan kamu dulu 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya kamu hidup di bawah penguasaan paman. Ya otomatis uangnya habis. Wala tatabadalu khabisa bitaib. Nggak boleh dikurangi sedikit. Kebayang nggak baru ayat kedua diturunkan? Laki-laki bagaimana? Kebakaran jenggot, nyut. Iya, betul. Perempuan gantian dijajah. Perempuan yes. Iya dong. Mana gitu kan? Iya, balikin. Itu nggak hanya dari aspek harta yang dikuasai oleh paman. Allah. Nah, ayat yang keempat, ya, bahwa wanita diakui kepemilikannya legal, harta menjadi miliknya dari mana? Bisa jadi dari suaminya. Iya, betul. Nah, dari mulai wa'atun nisa sodokotihin nanih lah. Dimulai dari mahar. Jadi mahar itu udah punya hak. Milik istri. Berawal walaupun dari suami. Iya. Ya, walaupun sudah dikasih, dikasih sebuah rumah, ya kan, sebagai mahar, sah, maka rumah itu menjadi milik istri. Iya. Yes. Itu baru kepemilikan yang kedua. Kepemilikan yang ketiga, ya, di ayat yang ke-7, bahwa bisa jadi perempuan dia harus dimerdekakan dari penguasaan, penjajahan harta yang dikuasai oleh orang lain, padahal harta itu milik perempuan berasal dari orang tuanya. Ayat tentang warisan, ya kan? Bahwa lirijali nasibum mimma tarak, ya tarakal walidain. Laki-laki punya hak dari warisan orang tuanya, walin nisa, ya, juga wanita itu juga punya hak ya dari
harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Iya. Nah, berarti nggak bisa ya bahwa harta diakui menjadi milik wanita. Itu di ayat yang ke-7. Banget. Harapan itu luar biasa gitu loh. Ayat yang ke-32. Allah. Islam pun mengakui bahwa seorang wanita punya legalitas kepemilikan harta dari mana? Dari hasil usahanya. Allah. Sampai ayatnya diawali dengan wala tatamannau. Gak usah cemburu, gak usah iri hati. Lirijali bisa jadi laki-laki, dia dapat harta dari hasil usahanya. Walidisa, ya juga perempuan juga begitu. Iya, betul. Dia punya bagian legal diakui oleh Islam dari mimma kasabena, dari hasil usahanya, dari bisnisnya, dari gajinya, itu milik perempuan. Wah, langsung para perempuan-perempuan pada saat itu seperti angin yang semakin segar. Iya, betul. Ya Allah, yes, gitu kan. Ternyata Islam itu baik sekali. Banget. Ya, hak sebagai manusia. Ya, hak sebagai seorang yang beragama. Ya, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi agar mencapai derajat yang terbaik. Hak dalam kepemilikan harta. Itu benar-benar diakui oleh Islam. Artinya, teman-teman, sejak Al-Quran itu diturunkan, ya, habis gelap terbitlah terang. Tandanya apa? Tidak boleh kita menganggap bahwa perempuan itu selalu dijajah oleh Islam. Perempuan itu seperti didiskriminasi oleh agama Islam. Padahal ya, surat An-Nisa diturunkan sebagai ikrar perempuan itu diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai manusia, kemerdekaan sebagai orang yang beragama, kemerdekaan dalam orang yang memiliki harta untuk mengelola dengan harta sendiri. Nah, menariknya adalah ini kan udah merdeka. Iya, betul. Dan negeri merah putih ini juga hadiah kemerdekaan para pejuang, termasuk diantaranya para ulama-ulama kita. Iya, betul. Mereka menginginkan seperti dulu, akhirnya wanita-wanita muslimah begitu dihormati ketika surat An-Nisa itu diturunkan, maka para ulama-ulama kita sejak 17 Agustus 1945 juga ingin membawa angin segar juga untuk para perempuan-perempuan bangsa Indonesia. Betul. Ya, sehingga RA Kartininya dengan undang-undang ya kebebasan dalam beragama. Nah, jangan sampai ya justru sekarang perempuan-perempuan itu banyak menangis. Ya, mau pakai jilbab dibatasi. Iya, betul. Duit juga dikuasai. Iya, betul. Karena saya sering kali, Ustazah gimana ya? Kok saya dari kasus saya itu ibaratnya seperti jatuh lalu ketiban tangga. Kenapa? Ya, saya anak Betawi. Bapak ibu saya punya banyak tanah. Begitu mau menikah, kan bisa jadi bapak ibunya memberikan hadiah sebidang tanah. Terus dibangunlah rumah. Begitu rumah itu jadi, ternyata sertifikatnya atas nama suami. Ya, apa yang terjadi? Pernikahan terjadi konflik. Ternyata, ya Allah Ustazah, ya dia punya istri lagi, ya kita menggugat cerai. Ternyata yang disuruh keluar dari rumah itu justru istrinya. Walaupun banding ke pengadilan kalah karena secara sertifikat hukum adalah milik istri. Ya, harusnya seperti milik istri, tapi ternyata milik suami. Kan tergantung tulisan yang di sertifikat ya. Ini gimana? Iya, kok gimana kayak begini? itu? Loh, kita ini sudah merdeka. Kenapa kok kita masih terjajah seperti itu? Tandanya kita yang memang tidak punya ilmu, yang akhirnya kita memberikan kesempatan kepada orang untuk menjajah kita. Allah. Sampai saya bilang, itu kan milik dari orang tua.
ya untuk kamu, berarti kan milik kamu. Kenapa juga waktu pemecahan bikin sertifikat dikasih nama kok kepake nama suami? Alasannya apa? Nggak mau repot. Kan begitu. Padahal jangan sampai akhirnya hal-hal seperti ini membuat kita menangis lagi. KDRT dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kita menangis seakan-akan ya Allah, Islam itu kayaknya kok nggak ngebela perempuan. Jangan seperti wanita yang dulu dijajah di zaman sebelum Islam itu diturunkan. Berarti ini ada PR besar. Ya, kita tidak menjaga keilmuan kita, tidak mencerdaskan kita, sehingga kok kita kembali ke masa jahiliyah. Ini kan PR. Nah, moga-moga dengan singkat ruang anugerah ini memberikan cahaya, memberikan angin segar. Betul. Mengingatkan kembali. Ya, bahwa Islam itu benar-benar menghargai martabat seorang perempuan dan juga memberikan kemerdekaan sebagai seorang manusia, kemerdekaan sebagai seorang yang beragama, dan juga kebebasan dalam berusaha. Kenapa? Karena nanti uangnya istri, uangnya adalah uang sendiri istri. Uang suami, uangnya istri. Uang istri, uang sendiri. Betulkah seperti itu? Iya. Jangan sampai kita jadi penjajah. Nah, itu dia. Akhirnya nanti para laki-laki juga menyatakan merasa terjajah ya, Zah. Namun dalam hal ini, Zah, kita melihat fenomena agak sedikit aja. Dalam arti kata, memang tema kita adalah perempuan yang merdeka, tapi kita juga melihat aspek laki-laki. Ya. Toh, maaf, istilah sekarang juga banyak ya, Mitra ya, ikatan suami takut istri. Nah, bukan kebalik tuh, Zah. Kita yang menjajah. Betul. Ya. Dominasi para istri kalau di ranah keluarga ya, enggak di mana-mana istri itu dominasinya luar biasa. Betul. Nah, bagaimana lagi? Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bareng-bareng. Pertama, ketika Islam sudah memberikan kemerdekaan dan kebebasan sebagai wanita yang merdeka, jangan sampai akhirnya kita punya ambisi untuk menjajah, termasuk ya menjajah suami sendiri. Contoh, ya, ketika dalam surat An-Nisa 32 soal kepemilikan harta, betul, statement kita adalah uangku, uangmu, tapi uang suami nggak semuanya milik kita. Jangan dijajah suami kita sehingga kita akhirnya mendominasi uang suami yang membuat suami jadi mati gaya. Ingat kisahnya seorang sahabat yang bernama Alqamah. Gara-gara dia adalah suami-suami yang kategorinya takut sama istri. Kenapa? Karena uangnya Alqamah udah dikuasai sama istri. Sehingga Alqamah tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menaikkan kewajiban harta kepada ibunya. Allah, ya benar. Sampai gara-gara takut sama istri, akhirnya Alqamah maksiat kepada ibunya, ngeri. Alqamah sempat susah mengucapkan kalimat syahadat. Ya karena ya dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada ibunya, soalnya apa? Uangnya dikuasai sama nyonya. Berdiri tegak sebagai pahlawan, menjaga kemerdekaan, tapi jangan juga akhirnya jadi musuh karena menjajah orang-orang yang harusnya juga kita lindungi. Jangan biarkan suami-suami kita akhirnya berbuat zalim kepada orang tuanya. Kayak saya pernah ada yang nanya, Ustazah, seberapa sih persentase uang suami itu diberikan kepada ibunya? Kan dia punya kewajiban menafkahi istri, punya kewajiban menafkahi anak. Kok masih diminta mu sama ibunya? Kok dikit-dikit keluarga itu minta mu? Secara hukum sebenarnya berapa sih persentase gaji suami kita tuh harus terus membiayai ibunya, membiayai adiknya, membiayai keluarganya? Astagfirullahaladzim. Judulnya sih mau nanya hukum, tapi pada hakikatnya ini membuka kualitas hati kita yang kotor. Karena ya bicara soal kewajiban suami dan menafkahi, tidak hanya memberi nafkah kepada anak dan istrinya, bisa jadi dia di posisi yang wajib menafkahi ibunya. Ketika ibunya di kondisi yang
janda, Iya. tidak punya suami. Dan yang punya menanggung, adik lagi gitu. iya, yang menanggung siapa? Iya, Anaknya. Dan itu adalah suami kita. Tambah lagi bisa jadi ya bapak tidak hanya meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, dan itu adiknya suami. Ya udah. Jadi jangan sampai kita jadi penjajah di rumah kita sendiri. Uangmu ya bukan semuanya uangku, tapi sebagian uangmu adalah milikku ya. Adapun ketika perempuan itu dominan, enggak semestinya dominan itu langsung ujuk-ujuk dianggap penjajah. Oke. Karena seorang laki-laki memang diciptakan oleh Allah memiliki dua kekurangan. Dan dua kekurangan ini bukan berhak untuk didiskriminasi. Iya. Tapi dua kekurangan laki-laki ini karena Allah ingin menciptakan perempuan yang melengkapinya. Dalam surat Toha ayat 115 Allah yang langsung menyebutkan dua kekurangan laki-laki. Auzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Dari awal ketika Allah menciptakan Nabi Adam laki-laki, Allah sudah mengatakan kekurangan Nabi Adam yang pertama, laki-laki yang pertama adalah fanasiya, pelupa. Gara-gara pelupa, apalagi makin tua, gitu. makin lupa, dan dia butuh perempuan yang mengaturnya. Perempuan yang manajemennya, sampai bisa jadi ke masjid pun lupa kalau baju koko aja udah seminggu. Jadi ya dia perlu istri yang mengingatkan, bapak besok pakai baju ini, bapak besok pakai baju itu. Aku diatur-atur, padahal aku pemimpin, timbang baju jadi atur. Ya karena apa? Laki-laki itu pelupa, dia butuh ya perempuan yang mengingatkannya. Dan itu dominan perempuan. Satu. Yang kedua, kekurangannya laki-laki apa? Walam najid lahu azma, mageran, nggak punya kemauan yang kuat. Ini bukan kata saya, kata Allah. Nggak punya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Nggak punya azam yang kuat. Kenapa? Karena dia butuh orang yang mensupportnya. Bawaannya mah males, tapi itu berarti sudah sunatullah ya, laki-laki itu mager ya. Dan dia butuh laki-laki, makanya di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang kuat, perempuan yang mensupport. Ya Allah. Dan lihatlah bagaimana akhirnya perempuan-perempuan yang dominan, perempuan-perempuan yang mensupport dalam sejarah itulah perempuan Madinah. Sampai kata Rasulullah, ni'amun nisaul ansar. Senikmat-nikmatnya perempuan adalah perempuan Ansor, karena orang Ansor itu tipe perempuan kota. Kayak apa sih perempuan kota? Orang Mekah itu tipe perempuan desa. Perempuan desa kan ya cuman aneh. Tapi kalau perempuan kota kan nggak begitu. Kalau menurut aku gini. Ya ternyata senikmat-nikmatnya perempuan adalah perempuan Ansor. Karena dengan ide kreatifnya, dengan support smartnya itu menjadikan warga Ansor, kaum Ansor dipercaya sama Allah menjadi kota peradaban. Allah. Nah, jadi bedakan antara kita menjadi penjajah dengan memang kita mendominasi laki-laki yang memang punya sifat lupa. Maka kita yang selalu mengingatnya, sekecil-kecilnya tuh diingat sama istri. Kamu besok begini. Sama mageran. Butuh perempuan yang menjadi ya tim korenya. Kan gitu. Luar biasa. Jadi memang kondisi yang baru kita bahas ini kondisi kembali ke pribadi masing-masing. Jadi ada unsur terkecil di negara itu adalah rumah tangga. Ini yang baru kita bahas tentang peranan perempuan. Sementara masalah kita banyak sekali dan semua permasalahan akarnya adalah di rumah tangga ya Zah. Bagaimana sekarang kita lihat ada sistem yang melarang jilbab, ada sistem yang melarang ini, melarang itu. Kembali lagi, kalau kita semua bermula dari rumah tangga yang sudah mengerti seperti yang tadi Ustazah jelaskan, insya Allah itu teratasi ya Ustazah. Iya, betul. Jadi kita setuju aja dengan sistem yang ada di negara ya Zah. Lain lagi nih. Apapun itu tentang perempuan, apapun itu tentang laki-laki, kita namakanlah hak asasi manusia. Betul. Ya Zah ya? Allahu Akbar, luar biasa ya. Insya Allah mitra dengan saya setuju. Bagaimana kita menjadi perempuan yang merdeka. Itu bukan tuntutan, tapi itu pilihan.
Begitu ya Zaya? Iya. Dan kita sudah merdeka. Iya. Dan jangan menjajah orang lain. Betul. Yuk, conclusion-nya silakan Zaya. Mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Negeri kita sudah merdeka. Betul. Undang-undang yang dibuat oleh para pahlawan kita, para guru-guru kita, ya para ulama-ulama kita, ya dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang 1945, ini benar-benar menjadikan kita orang yang merdeka secara beragama. Orang yang merdeka ya secara manusia yang berperadaban. Tolong jaga kemerdekaan ini. Jangan kita akhirnya nggak berilmu, kita pura-pura lupa, yang akhirnya kita menyerahkan diri kita. Please silahkan dijajah. Tunjukkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang bersatu, bangsa Indonesia yang akan menjaga undang-undang, yang undang-undang ini benar-benar adalah undang-undang yang menghargai martabat kita, menjadikan bangsa kita adalah bangsa yang siap untuk selalu menjunjung martabat bangsa dan tidak akan pernah diinjak-injak oleh bangsa yang lain. Merdeka. Merdeka. Jadi selamat merdeka ya. Ya, selamat merdeka menjelang 17 Agustus. Ya, betul. Begitu ya, Zah. Masya Allah. Ya, mitra semua, sampai kita di ujung waktu dan insya Allah materi kita hari ini, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan manusia. Patutnya kita juga menyikapinya dengan hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Berharap terbaik untuk semua kita. Insya Allah, mitra, mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Saya Fenty Aini dan Ustazah Nur Hamidah undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.